Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Salsabila Salma dengan NIM 2310 2112 273. Dalam video ini, saya akan membahas kasus korupsi mantan Bupati Kolaka Timur, Andi Merianur, SIP. Kasus mantan Bupati Kolaka Timur, Andi Merianur, SIP, melalui putusan nomor 67 garis miring pidana khusus strip TPK garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kasus ini berawal dari Andi Merianur, SIP, menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur pada saat pandemi COVID-19. Melalui serangkaian penyalahgunaan wewenang yang terungkap melalui investigasi KPK dan jaksa berujung pada dakwaan di PN Jakarta Pusat. Sebagai Bupati, Andi Merianur memanfaatkan kewenangannya untuk menunjuk langsung perusahaan rekanan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanganan pandemi COVID-19. Melalui prosedur lelang e-tender yang transparan dan kompetitif sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Pada 2020 hingga 2021, pelaksanaan pengadaan bermasalah. Ia memerintahkan pembengkakan markup pada kontrak pengadaan, termasuk barang medis dan alat kesehatan, serta distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Misalnya, bantuan diberikan kepada pihak yang tidak berhak atau fiktif, menyebabkan pemborosan anggaran daerah. Uang negara dibayarkan untuk barang dan jasa yang bernilai lebih tinggi dari harga wajar dan tidak sesuai dengan spesifikasi, menciptakan kerugian finansial langsung karena negara tidak mendapat nilai optimal. Ini termasuk potensi gratifikasi atau kickback ke terdakwa dan rekanan. Pada 2021 hingga 2022, KPK mengumpulkan bukti dari audit BPKP dan saksi, menetapkan Andi Meria sebagai tersangka atas penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama dan berlanjut. Ia ditahan selama proses. Tahun 2022, dakwaan primer pasal 8 Undang-Undang Tipikor dibacakan. Hakim memvonis bersalah berdasarkan fakta penunjukan langsung, markup, dan kerugian negara dengan amar putusan nomor 67 garis miring pidana khusus strip TPK garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Dakwaan primer jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 8 Undang-Undang Tipikor, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur yang terdapat pada kasus ini yaitu unsur perbuatan atau actus reus, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Terbukti karena terdakwa sebagai bupati menunjuk rekanan langsung tanpa proses lelang transparan dan kompetitif yang seharusnya dilakukan. Dalam pasal 8 Undang-Undang Tipikor, pada kasus Andi Merianur tidak hanya sekadar menunjuk langsung rekanan, tetapi rangkaian penyalahgunaan kewenangan yang konkret dan terstruktur. Pada tuntutan jaksa, dokumen analisis kasus memang tidak merinci tuntutan jaksa secara verbatim, tapi jaksa membangun tuntutan pada fakta penunjukan langsung rekanan tanpa lelang, markup nilai kontrak, dan distribusi bantuan fiktif selama COVID-19 yang memicu kerugian negara signifikan, sehingga tuntutan mencerminkan ancaman maksimal pasal 8 untuk efek jera. Tuntutan didasarkan pada dakwaan primer pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengancam pidana maksimal seumur hidup atau minimal 1-20 tahun penjara serta denda 50 juta hingga 1 miliar, disesuaikan dengan bobot kerugian negara dari penyalahgunaan kewenangan. Hakim mempertimbangkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan dakwaan alternatif ke-1. Dengan fakta penyalahgunaan wewenang yang memenuhi semua unsur pasal 8 termasuk subjek, tujuan, perbuatan, jabatan, dan akibat kerugian negara. Vonisnya pidana penjara 3 tahun 6 bulan dengan denda 200 juta, subsidi 3 bulan kurungan jika tidak dibayar.
Masa tahanan sebelumnya dikurangi, barang bukti disita, dan biaya perkara Rp7.500 dibebankan ke terdakwa. Kemudian pada kasus ini terdapat pendapat yang bertentangan, yaitu vonis terlalu ringan mengingat skala penyalahgunaan wewenang selama pandemi yang merugikan negara secara masif. Seharusnya menerapkan vonis minimal 10 tahun penjara plus pencabutan hak politik seumur hidup berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Tipikor untuk kasus kerugian besar atau kombinasi dengan pasal 2 ayat 2 untuk penggelapan yang lebih jera. Karena hakim terlalu luas interpretasi risk of loss tanpa pertanggungjawaban maksimal. Kesimpulan pada kasus Andi Marianur SIP, mantan Bupati Kolaka Timur, menyoroti kelemahan positifisme hukum Indonesia di mana kepastian prosedur formal seperti lelang e-tender dan dokumen pengadaan gagal mencegah maladministrasi berubah menjadi korupsi sistematis selama pandemi COVID-19. Dengan penunjukan langsung rekanan, markup nilai kontrak, dan bantuan sosial tidak tepat sasaran yang merugikan negara. Kasus Andi Marianur juga menggarisbawahi urgensi reformasi sistematik di penegakan UU Tipikor untuk korupsi jabatan daerah. Pendidikan etika bagi pejabat publik harus ditingkatkan agar amanah jabatan tidak lagi menjadi dalih penyalahgunaan. Sementara transparansi pengadaan via platform digital nasional dapat minimalisir risiko markup dan penunjukan fiktif. Akhirnya penguatan KPK melalui independensi anggaran akan pastikan penyidikan korupsi pandemi tak terhambat intervensi publik, ciptakan efek jerah berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.